Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bam Tri Channel. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Oke sahabat, kali ini kita akan kembali membahas si Joshua Tai Lalat, dan di sini katanya dia sudah klarifikasi ya, sudah mengklarifikasi video yang kemarin dia buat. Tapi klarifikasi ini belum didampingi oleh polisi ya sahabat. Bentar lagi nih, kayaknya bentar lagi klarifikasi di samping polisi nih. Karena dalam klarifikasinya pun si Ongok Raya ini tidak menenangkan, malah makin rusuh sama. Salah satu kalimat dia itu yang bisa menambah masalah baru adalah ketika dia mengomentari tentang pernyataan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Presiden Jokowi yang mengutuk Israel. Ini kata Presiden Jokowi, posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sivil di Gaza. Indonesia juga mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Ahli. Ini jelas pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional. Dan berikut klarifikasi dari Bishop Joshua Tai Lalat ini sahabat. Janganlah mengecam Israel dalam pengertian mengutuki, apalagi mengutuki seluruh Israel. Janganlah, karena bahasa kutukan bahkan dari Presiden Pak Jokowi sendiri, ya, entah siapa yang membangunkan narasi pidato beliau mengutuk Israel, mengecam Israel dalam pengertian mengutuk Israel juga berkali-kali, baik formal maupun tidak formal dilakukan. Entah siapa yang membangunkan narasi pidato beliau. Nampak kan Noten ya, yang kalian anggap selama ini orang yang hebat, pintar, bahkan pemuka agama, seorang pendeta, dan sekarang menyebut dirinya bishop. Nampak kan ongok rayanya itu. Jadi nggak salah ketika Pelet Tupai Bam Tri mengatakan ini orang ongok, bahkan super duper ongok kuadrat. Panjang gelarnya. Katanya, janganlah mengutuk Israel. Ini siapa yang telah membangunkan kalimat seperti ini untuk Presiden Jokowi? Ongok. Jelas kalimat itu didasari oleh konstitusi. Sekali lagi konstitusi. Hukum dasar negara ini. Basic law-nya negara Indonesia. Ini orang memang harus diajarkan lagi nih belajar PKN, sahabat. Ini saya yakin si Ongok Raya waktu SD, SMP, SMA, sampai kuliah rendah ini nilai PKN-nya. Kalau tinggi, salah kasih nilai itu. Salah kasih nilai itu ya, kalau tinggi nilai PKN-nya. Karena tidak paham konstitusi. Presiden mengatakan Indonesia jelas posisinya di pihak yang mana. Hal ini didasari oleh konstitusi negara. Masih juga si Ongok ini nanya siapa yang membangunkan narasi itu. Ongok. Nggak tahu lagi saya intonasi ongok yang pas untuk si Ongok Raya satu ini. Dan lebih koplaknya lagi sahabat, kemarin si Elia, cucunya dia ya, si Mas Elia Mayrontok itu mengatakan bahwa ketika membahas Palestina dan Israel tidak bisa dikaitkan dengan agama. Yahudi dengan Kristiani itu sama atau beda sih sebenarnya? Beda. Masalahnya sebenarnya gini, kalau kita berbicara tentang konflik Israel dan Palestina, kita tuh nggak boleh bawa sentimen agama. Lalu kata Paman Tai Lalat, coba simak yang berikut ini. Walaupun kami tidak hubungan langsung dengan Israel, orang Kristen, itu tidak boleh mengutuk Israel. Kami orang-orang Kristen tidak ikut dalam mengutuk Israel. Karena bahaya kalau semua kita mengutuk, orang Kristen juga ikut mengutuk. Cilaka negara ini, bangsa ini bisa bahaya, Tuhan bisa murka.
Kata paman si Ongo tai lalat, ada kaitannya dengan agama. Apalagi Kristen dan orang Israel itu mereka punya hubungan, makanya Kristen itu tidak boleh mengutuk Israel. Kalau orang Kristen mengutuk Israel itu jadi bahaya itu. Iya, jadi bahaya lah ketika mereka kutuk Israel, mereka langsung dikatakan penyembah berhala oleh Israel dan bahkan diludahi. Bukan kata saya, kata ibu pendeta ini. Yang bela mati-matian Israel, apapun tindakan mereka, dengar ya, orang Israel itu bahkan menganggap kekristenan itu pagan, penyembah berhala. Bahkan ada sekelompok orang-orang Kristen yang melakukan siara ke situs bersejarah Kristen di sana, diludahi kan. Kena perpuluhan Yahudi. Mati-matian membela Yahudi, pro kepada Israel. Ternyata mereka hanya tempat pembuangan sampah. Lebih tepatnya TPAL, tempat pembuangan air ludah. Astagfirullah. Jadi bingung kan kita, Oten yang satu bilang tidak ada hubungannya agama dengan kasus Israel dan Palestina. Yang lain bilang ada hubungannya. Nah, yang satunya ini cukup berdasarkan fakta ini. Orang Kristen yang mendukung Israel, kalian harus ingat bahwa orang Kristen itu dianggap orang penyembah pagan berhala oleh orang Israel dan Yahudi. Dan bahkan diludahi. Makanya menurut saya ya, Oten-Oten ini daripada mereka itu membahas Israel dan Palestina, mending mereka lap dulu tuh air ludah yang sudah membasahi badan. Iya kan? Artinya mereka luruskan dulu lah. Ini Israel ini siapa? Apakah betul ada hubungan dengan Kristen? Jangan asal-asal mangap, asal-asal membela. Kalau umat Islam dan rakyat Indonesia secara keseluruhan membela Palestina ada dasarnya. Indonesia membela dasarnya adalah konstitusi. Umat Islam membela dasarnya adalah Al-Quran. Kristen membela dasarnya adalah air ludah. Anda sambung sendirilah itu. Nah, ini klarifikasi tapi isinya malah mempertanyakan kalimat seorang presiden. Kenapa mengutuk Israel? Nggak ada lagi yang lebih ongok daripada ini, sahabat. Dan lebih ongok lagi dalam klarifikasinya ini, si ongok ini mengatakan bahwa dia ini adalah duta besar kerajaan sorga. Untuk membenarkan kalimat itu, dia katakan begini, sahabat. Tapi saya nggak bisa bilang diri saya rasul. Maka baru saya klaim diri saya Rasulullah. Misalkan. Atau Nabi Allah. Tidak. Nggak bisa. Ya, kalau dibilang saya duta besar kerajaan sorga, itu kan istilah saya ini utusan. Inilah kalau tai lalat sudah menjadi ongok, sahabat. Dia tidak mau mengatakan bahwa dia itu adalah seorang rasul dan nabi. Makanya dia katakan dia hanyalah duta besar kerajaan sorga. Dan itu artinya dia adalah utusan. Ya kan sama aja, ngok. Kan sama aja itu. Rasul Allah, Nabi Allah, itu adalah utusan. Itulah makanya ketika ongok dikasih panggung, jadi begini dia. Kan sama aja kayak gini, sahabat. Saya tidak mau dikatakan banci, dan juga tidak mau dikatakan bencong. Karena saya adalah waria. Sama. Sama aja ongok. Ongok tai lalat ini nggak mau mengatakan dirinya nabi ya karena nggak mau sama seperti sahabat-sahabatnya yang lain. Misalnya Udin lato-lato tak berfungsi Mamarika. Terus Luga Tambunan. Makanya dia pilih kosakata yang lain. Duta besar kerajaan surga. Yang kata dia sendiri itu artinya juga sama-sama utusan. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa si Joshua tai lalat ini tidak ada bedanya dengan Udin lato-lato tak berfungsi, Elia Myron, Dewi Monyong, dan juga Luga Tambunan. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video klarifikasi yang pertama. Ini yang pertama ya, karena panjang videonya sahabat. Nanti kita buat part-part berikutnya. Sampai jumpa di video klarifikasi tai lalat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur yang sudah kayak saya nih, ya, itu melihat nggak hidup. Ya, kalau ngelihat nggak hidup, terus disentuh pun nggak hidup, mesti dipegang baru hidup. Tapi dia tetap juga ketawa kan. Gimana itu Jopter?